Jangan khawatir hari esok. Iya, meskipun belum bayar kos atau masih banyak tunggakan, jangan khawatir. Tuhan hidup, Tuhan tahu keperluan kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan bangkit serukan nama Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Ini hari kemenangan, dunia melihat bukti Allah yang hidup. Dengan bangkit berdiri. Serukan nama Yesus, mari maju, nyatakan kuasanya. Lebih keras. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik.
Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, sebelum kita mau memulai ibadah, kita akan ibadah. Ada responsoria, mohon semua kita pegang Alkitab atau HP-nya ada, karena nanti kita ada responsoria tidak bersautan atau tidak bertanggapan, jadi kita semua ya. Lalu kalau agak panas dari api, kita ambil posisi, jadi agak mundur, kursinya pun ikut dimundurin, nggak apa-apa kalau memang nanti terasa agak panas ya. Saya. Yang di atas belum pada bangun ya? Tunggu dulu, dipanggil dulu. Kepada teman-teman yang di atas, mari turun ke bawah agar kita cepat mulai. Ditunggu. Sekali lagi kepada teman-teman yang masih di atas, mari kita segera mulai acara Minggu Paskah kita. Kenapa ini? Kasih ini. Sini HP saya kalau udah. HP saya tadi. Kasih aja lampu itu. Senternya banget. Ini. Bacanya nggak jelas. Iya, iya. Sudah semuanya turun? Justin mana Justin? Justin, Luna. Ya. Justin, Luna. Skubat, Oh, ada. Oke. Kelihatan. Skubat mana? Skubat. Itu. Iya. Ezer. Oke, mantap. Ya. Justin. Siapa yang belum pegang buku acara? Ya. Boleh Ini ada. dibagikan? Satu orang berdua ya. 15 cukup. Minta siapa yang bisa bantu ini? Kita nyanyi di ayat terakhir ya. Lalu setelah itu panggilan beribadah. Lalu anak Allah. Ya. Lalu responsornya. Jangan ini ya dibuang nanti kita pakai lagi ibadah. Ya, satu berdua bisa. Pujian nomor terakhir.
268. Mari kita memulai ibadah Paskah subuh. Kita bernyanyi dengan semangat berapi-api. Dengan semangat dan berapi-api, Kristus bangkit, soraklah. Halaman 16. Kristus bangkit, soraklah. Kurang tinggi, maaf kita Naikkan. Pujian pertama bersama, pujian kedua pria, haleluya wanita. Bergantian ya. Kristus bangkit. Kristus bangkit, soraklah. Terbaca ya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Orang pria saja. Wanita, ha 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 haleluya. Kaum pria, ha 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 haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Bagi terbenam, haleluya. Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak Allah, Yesus namanya.
menyucikan, menguduskan, bahkan mati tebus dosaku. Dengan semangat kita rayakan kebangkitannya dengan pujian ini. Nah Allah, Yesus namanya, menyucikan, menguduskan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. kita akan responsoria dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Saya mulai dari ayat yang ganjil dan bersama dengan wanita. Setelah itu kaum pria ayat genap. Mari kita mulai. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan bersama. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Setelah ini firman Tuhan akan diperdengarkan. Mari dengan semangat kita nyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Halaman 8 juga. Bangkit
serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju menang, mari nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, kita tepuk tangan. Bangkit, ya benar Tuhan, Engkau bangkit. Iman kami juga bangkit. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama yang mana? Nama Yesus. Ya, yes, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Silakan duduk. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Jika pada pagi ini kami boleh bangun kembali dari masa-masa istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi ini boleh mengingatkan setiap kami tentang waktu dan saat-saat yang sangat bersejarah di dalam perjalanan kitab suci-Mu, yang boleh menceritakan bahwa di pagi hari seperti inilah Tuhan Yesus bangkit Amin. dari kematian. Dan biarlah pada pagi ini Tuhan, Engkau izinkan kami kembali mengulangi peristiwa sejarah itu melalui pembacaan firman-Mu, yang menolong kami agar supaya kami semakin bertambah-tambah di dalam iman kami, di dalam kasih kami, di dalam sukacita kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, saya duduk. Saya mau mengajak kita untuk membaca
Firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang demikian kata firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita yang tak terbinasakan tema kita pada subuh ini. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah benar. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan oleh apapun juga, oleh alasan apapun juga. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya adalah fakta, adalah kebenaran. Kita akan melihat beberapa hal tentang hal kebenaran ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan cerita-cerita ini, rupa-rupanya para murid ini masih terikat dengan hukum Yahudi, yaitu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu ini adalah hari yang tidak boleh melakukan aktivitas apapun juga. Tidak boleh membawa barang yang beratnya lebih dari 1 kilo. Karena kalau membawa barang lebih dari 1 kilo dalam hukum Yahudi, itu sudah dianggap bekerja dan itu melanggar hukum Taurat. Tidak boleh mereka berjalan kaki pada hari Sabat itu juga lebih dari 1 kilo. Karena itu juga dianggap bekerja dan itu melanggar hukum-hukum yang ada di dalam hukum Yahudi. Wanita-wanita muda ini mereka mulai beraktivitas setelah hari Sabat. Ya, karena mereka tahu mereka juga masih terikat di dalam hukum-hukum Yahudi. Mereka tidak mungkin punya keberanian untuk melakukan
ziarah kubur itu pada waktu hari Sabat. Itu sebabnya di sini diceritakan pagi-pagi benar. Mereka mempersiapkan diri dan setelah mulai ada sedikit matahari, mereka mulai berjalan untuk menuju ke kubur Yesus. Itu artinya apa? Mereka sudah masuk di hari pertama dalam hitungan orang-orang Yahudi. Sudah tidak lagi masuk di dalam kategori hari Sabat. Lalu kalau jenazah atau mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-murid seperti yang disangkakan oleh Mahkamah Agama, itu juga sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena Petrus, kalau kita baca kitab Petrus, Petrus baik itu di Kisah Para Rasul maupun di Korintus, ternyata perbuatan-perbuatan Petrus setelah dia mengenal Tuhan pun juga masih terikat dengan hukum Taurat, hukum-hukum Yahudi. Nah, tidak mungkin Petrus dan murid-muridnya itu mengambil mayat atau jenazah Tuhan Yesus. Karena kalau mereka mengambil atau mencuri, dapat dipastikan mereka lakukan itu pada tengah malam. Di mana waktu tengah malam itu masih termasuk kategori hari Sabat. Jadi sangat tidak mungkin murid-murid ini melanggar hukum hari Sabat. Jadi alasan yang pertama bahwa Tuhan betul-betul bangkit, Tuhan betul-betul hidup, ini fakta yang tidak bisa terbantahkan sama sekali, karena ketidakmungkinan murid-murid atau wanita ini dapat melanggar hukum Taurat mereka atau hukum adat mereka. Yang kedua, ada satu persoalan yang besar juga tentang batu ini. Ya, batu yang menutup kubur Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, tidak mungkin ada orang yang berani mengambil jenazah Tuhan Yesus. Karena di batu itu sudah dimeteraikan oleh atas nama kaisar, raja. Itu artinya batu itu ada di dalam wilayah hukumnya raja atau kaisar. Tidak mungkin ada orang-orang Israel yang berani menyentuh batu itu. Kalau kita baca di dalam Injil yang lainnya, batu itu dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Siapa yang berani? Apalagi murid-murid Tuhan Yesus yang hanya jumlahnya 11 orang. Ya, karena yang satu sudah tidak terhitung lagi. Kita bisa lihat aja, waktu Yesus mulai mengalami Via Dolorosa, seorang perempuan bertanya kepada Petrus, kayaknya kamu ini bagian dari muridnya dia ya? Apa yang Petrus katakan? Enggak, saya enggak kenal dia. Wah, kayaknya kamu ini suka ikut-ikut sama dia nih. Saya pernah lihat kamu sama dia ini. Oh, enggak. Saya enggak pernah tahu dia, saya enggak mengenal dia. Sampai 3 kali wanita tanyakan itu, Petrus menyangkal Yesus. Dan kemudian terbukti ketika ayam berkokok, Petrus ingat bahwa sebenarnya ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati. Artinya dengan seorang wanita aja dia takut, apalagi kalau di situ ada penjaga, ada tentara resmi yang pasti diperlengkapi dengan senjata. Murid-murid tidak pernah bawa senjata, tidak pernah membawa perlengkapan perang. Jadi kalau mereka hanya jumlahnya 11 orang saja, tidak mungkin mereka dapat menggeser batu itu atau mengutak-atik batu itu. Karena memang batu itu sudah dimeteraikan. Berani ganggu batu itu berarti berani mengorek-orek atau berani menyentuh raja. Berani mengganggu atau mendekati batu itu aja berarti sudah berani melawan hukum yang sah pada waktu itu. Lalu yang kedua, ya,
kita dapat perhatikan di kitab-kitab yang lain, saudara. Nggak mungkin murid-murid itu berani karena memang seperti yang saya katakan tadi, dijaga oleh pasukan Romawi. Ya, bahkan dikatakan dari hari pertama sampai hari yang ketiga. Dijaga itu. Jadi tidak ada jeda waktu ya para perwira ini atau para tentara ini meninggalkan kubur itu, tidak ada, karena memang ketaatan mereka terhadap perintah raja itu maksimal. Nah, ada kayak kita ya ibadah pagi jam 5 bangun jam 6 ya, tidak ada itu. Oh, kalau itu titahnya raja, bangun pagi jam 5 ibadah jam 5 terus kita jam 6, oh jam 6 diapi kita mungkin ya. Karena hukum dari seorang kaisar itu mutlak harus dipenuhi. Jadi tidak mungkin mereka mau santai-santai, tidak mungkin. Karena memang zaman dulu itu kedisiplinan orang itu tinggi sekali. Bahkan ada satu cerita di wilayah sekitar daerah Romawi. Ada satu gunung yang meletus dan kemudian menimbuni satu kota. Di dalam penggalian-penggalian yang dilakukan oleh para ahli purbakala, mulai ditemukan kota itu kembali. Dan yang menarik, saudara, ketika kota itu ditemukan melalui penggalian-penggalian yang sangat teliti, ternyata mereka menemukan jasad seorang tentara. Dan uniknya jasad tentara ini ditemukan di pos jaganya dalam posisi berdiri. Sikap sempurna, tidak bergerak sedikit pun, walaupun pada waktu itu banjir lahar datang menimpa mereka, tetapi tidak membuat tentara itu bergerak sedikit pun dari tugas yang dipercayakan kepadanya untuk menjaga kerajaan. Dan ini membuktikan betapa tentara-tentara zaman dulu punya kedisiplinan, ketaatan, loyalitas yang luar biasa hebatnya. Maka saya percaya juga bahwa ketika para tentara ini menjaga kubur Yesus, tidak ada jeda waktu. Ya, tidak mungkin ada yang bilang saya tunggu dulu ya, saya tidur ya sebentar 1 jam atau 2 jam. Tidak ada. Karena memang mereka diperintahkan untuk menjaga karena mereka punya ketakutan kalau murid-murid Tuhan Yesus nanti dicuri. Ya, mayatnya dicuri. Karena ada isu-isu yang dihembuskan oleh Mahkamah Agama. Mereka punya ketakutan. Ketakutannya karena mereka sudah mendengarkan bahwa pada hari yang ketiga nanti dia bangkit. Mereka tahu itu kalau saudara nanti baca di dalam kitab Injil yang lain. Mahkamah Agama tahu itu. Tapi mereka masih memprediksi bangkitnya Tuhan Yesus itu karena jenazahnya dihilangkan dan kemudian diakui dia bangkit. Ya. Terus menurut kesaksian dari Matius, khususnya Injil Matius pasal 27 ayat 60, batu penutup itu besar sehingga menjadi satu pertanyaan bagi wanita-wanita ini. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi persoalan batu ini persoalan tersendiri yang tidak mungkin bergeser begitu saja dengan mudahnya, karena wanita-wanita ini tidak mungkin bisa menggeser batu itu. Belum sampai di kuburan saja mereka udah mulai mikir-mikir. Ya, saya kalau baca runtutan cerita ini kayaknya ketawa gitu ya. Perempuan-perempuan ini kok agak-agak bodoh ini ya. Tapi semangatnya boleh, cuman ya logikanya kurang main ini. Mereka bawa rempah-rempah untuk merempahi tubuh Yesus. Tapi mereka nggak pikir gimana bisa masuk, bagaimana bisa merempahi, bagaimana bisa mengurapi tubuh Yesus. Karena ada persoalan yang besar sekali, yaitu batu ini. Batu ini bukan batu kecil. Batu yang sangat besar, yang diameternya juga besar, tonasenya juga besar sekali pasti. Mungkin 10 orang tidak akan mampu untuk menggeser batu ini. Nah, ini persoalan yang
tidak memungkinkan bahwa jenazah Tuhan Yesus dapat diambil oleh murid-murid, apalagi murid-murid yang perempuan ini. Udah nggak mungkin. Kalau jenazah itu tidak ada di tempatnya, pasti ada sesuatu. Pasti ada kekuatan lain yang bisa menggeser itu. Dan Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu terjadi gempa bumi yang besar. Malaikat turun dan menggeser batu itu. Itu cocok. Itu benar. Kenapa? Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah pasti mungkin. Kalau Tuhan itu mati dan dia bisa bangkit kembali, bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Jadi batu besar ini bagi Tuhan tidak ada masalah. Dia untuk digulingkan hanya dengan satu orang malaikat saja. Ini punya pelajaran tersendiri bagi saya dan saudara. Saya memantau ini, kita adik-adik ini semua banyak yang merantau, termasuk saya juga perantau. Pak James keluarga juga perantau, Ibu Sufitri juga perantau. Ya. Yang bukan perantau siapa di sini? Luna dan Nadia, ya. Penduduk asli. Walaupun tidak asli banget sih ya. Ya, Luna bapaknya orang Jerman. Ya, sama dengan Pak Jim. Nah, dia juga bapaknya orang Timor. Ibunya aja yang orang Dayak. Selebihnya dari kita semua pendatang. Ya, dan saya yakin sekali saudara-saudara yang sedang kuliah itu punya pergumulan, punya beban besar. Ya, beban yang terbesar itu biasanya kalau untuk perantau, rasa rindu. Ya, rasa rindu sama rumah. Rasa rindu sama mama, sama bapak gitu. Ya. Rasa rindu sama adik-adik atau mungkin sama kakak. Kalau ada yang dipelihara kakek ya sama kakek atau sama nenek. Ya. Walaupun sekarang sudah ada video call, tapi tidak bisa pelukan. Paling yang dikecup cuman HP-nya aja. Yang sana nggak terasa. Ya. Rasa rindu yang begitu besar ini juga jadi pergumulan kita ketika kita meninggalkan rumah kita, kampung halaman kita. Belum lagi dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Adaptasi. Ya. Adaptasi yang pertama itu adalah lingkungan. Yaitu bahasa. Ya, kalau bahasa itu berbeda-beda kita. Mungkin ucapannya sama tetapi maknanya berbeda. Ada cerita tentang orang Toraja dan orang Jawa duduk makan bersama-sama. Makanannya banyak itu. Lalu orang Jawa menawarkan tamunya yang orang Toraja, makan ini mas. Yang ditunjuk adalah ikan. Karena dia alergi ikan, orang Torajanya jawab, tae. Kalau gitu makan ini mas, daging babi. Karena orang Torajanya juga tidak bisa makan daging, dia bilang tae. Kalau gitu makan sayur aja mas, supaya sehat. Dia bilang tae. Kalau gitu udah, nggak bisa daging, nggak bisa ikan, nggak bisa sayur, makan sambal aja, sampean. Dia bilang juga tae. Loh, ikan nggak bisa, daging nggak bisa, sayur nggak bisa, sambal pun nggak bisa. Makan tae aja mas. Orang Jawanya nggak ngerti bahwa tae itu tidak dalam bahasa Toraja. Sama-sama. Orang Jawa bilang tae, tapi pemahamannya beda. Ya, orang Toraja bilang tae, pemahamannya tidak. Nah, ini adalah adaptasi lingkungan kita yang tidak mungkin dalam satu hari kita bisa lakukan. Saya punya adik kelas, asalnya sama dengan Yanti dari Nias. Kami di kampus itu kalau belanja, itu harus ada senior, ada junior. Jam-jam segini kita sudah harus jalan kaki untuk menuju ke pasar.
karena belanja untuk satu kampus makan. Jadi saya waktu itu ditugaskan oleh senior saya untuk belanja hari itu dengan membawa satu junior saya. Ya, kebetulan dia baru masuk dari dia. Nah, karena belanja, wah waktunya ini sudah harus cepat pulang karena sebentar lagi mau ada morning chapel. Kita harus ikut morning chapel. Jadi saya mulai membagi uang. Saya bilang sama dia, namanya Samasi, kamu nanti beli ikan sama Mbah itu ya. Oh iya ya kak, ya. Dengan sigap dia ambil uang, dia beli ikan dan saya sudah kasih tahu harganya berapa kilo. Tapi saya sambil belanja saya dengar si Mbah ini ngamuk. Ya, marah-marah dia. Saya noleh, loh, marahnya kok sama si ini, kenapa ini? Gundolmu. Ya, orang Jawa kalau sudah ngomel itu, kalau apa itu dia bilang, gundolmu itu. Terus saya pakai bahasa Jawa, saya tanya, kenapa Mbah? Terus dia bilang, niki loh, arek nom. Dia bilang, ini loh, anak muda, anak kecil, kok manggil saya Mbak? Memang yang dipanggil ini tua sekali jual ikan. Mungkin karena sama si ini kurang mendengar saya, dia panggil Mbah, itu jadi Mbak. Ya, terus saya cuman guyon, ya kan enggak apa-apa toh Mbah, tambah muda lagi. Tapi dia enggak mau, dia enggak senang. Gara-gara dia yang tua dipanggil Mbak. Semua orang di pasar itu panggil dia Mbah. Ini adaptasi yang perlu waktu. Dan ini beban. Ini batu besar di dalam kehidupan pergaulan kita, perantauan kita. Belum lagi masalah keuangan. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Pasti saya katakan ada batu besar yang ada di dalam masa-masa perantauan kita. Di dalam pelayanan juga ada batu besar. Di dalam keluarga juga ada batu besar. Batu itu tidak mungkin akan bisa bergeser menurut akal pikiran kita. Tapi bagi Tuhan pasti mungkin. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Allah di dalam Yesus Kristus itu bisa bangkit, karena memang Allah punya kuasa untuk menjadikan segala sesuatu mati, tetapi juga menjadikan segala sesuatu hidup. Dia bisa turun ke dunia orang mati, tetapi dia bisa juga mengalahkan kematian itu. Tidak ada yang mustahil. Maka sangat-sangat tepat kalau di dalam catatan ayat Alkitab dia selalu berkata, percayalah kepadaku, datanglah kepadaku, hai semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji yang bukan hanya janji saja, tetapi ini adalah satu janji yang sudah dibuktikan. Batu besar aja bisa digeser. Kematian saja yang tidak mungkin berubah jadi kehidupan bisa terjadi. Jadi kembali lagi ke bagian yang permulaan tadi. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin murid-murid itu bisa mencuri tubuh dan jasad Tuhan Yesus. Karena mereka menghadapi batu yang sangat besar. Dan ini pergumulan yang terbesar di dalam kehidupan murid-murid. Lalu yang ketiga, tidak mungkin perempuan ini pergi ke kuburan Tuhan Yesus kalau mereka sudah tahu mayat Tuhan Yesus itu diambil. Karena kenyataannya murid-murid ini ya sama sekali tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, mereka tidak tahu. Bahkan Petrus dan murid-murid laki-laki lainnya juga mungkin tidak, mereka tidak tahu. Makanya ketika disampaikan oleh Maria dan kawan-kawan, Petrus dan kawan-kawan juga dengan segera berlari menuju ke kubur itu untuk melihat kenyataannya benar atau tidak. Dalam catatan kitab Injil lainnya, khususnya dalam Lukas pasal 24 ayat 11, ketika Maria dan kawan-kawan ini menceritakan kepada murid-murid,
mereka dikatakan di situ sangat tidak percaya karena mereka menganggap ini adalah kebohongan. Tidak mungkin. Saudara bisa bayangkan, murid-murid yang hidup 3 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tahu karakter Tuhan, tahu karya Tuhan, masih nggak percaya. Jadi mana mungkin mereka bisa dikatakan mencuri jasa Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Ini fakta bahwa ketidakmungkinan ini sungguh-sungguh membuat banyak orang yang harus percaya bahwa mereka tidak melakukan kejahatan ini. Dan itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul bangkit secara rohani, secara fisik. Dia bangkit. Bukan dicuri, bukan diambil. Tapi dia betul-betul bangkit, keluar dari kubur itu dalam keadaan hidup. Dan batu yang menjadi penghalang besar itu bergeser oleh karena pekerjaan Allah yang diawali dengan gempa bumi dan kemudian satu makhluk yang namanya malaikat menggulingkan batu itu. Fakta yang keempat atau alasan yang keempat terakhir, di dalam catatan kitab Injil Matius 28 ayat 2, ya, Matius 28 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Di dalam perikop itu dikatakan bahwa mahkamah agama berdusta. Ya, Matius 28 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Mereka berdusta karena waktu itu para penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus di hari yang ketiga terjadi gempa bumi yang luar biasa dan malaikat menggeser batu itu. Dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini membuat para malaikat ternyata takut. Maafkan, bukan malaikat. Para penjaga ternyata merasa sangat takut. Nah, saya mau coba cerita sedikit, saudara, ya, tentang tentara Romawi. Tentara Romawi ini mungkin mereka sifatnya itu seperti anjing herder. Tahu ya anjing herder ya? Kalau anjing pasti tahu semua ya. Karena rata-rata makan anjing ini. Herder itu kalau berkelahi dengan sesama herdernya, bisa dipastikan pasti salah satu mati. Sampai mati dia. Dia tidak merupakan binatang petarung yang kalau sudah sakit dikit lalu lari. Enggak. Makin sakit dia makin berani. Makin sakit disakiti dia makin maju dan makin garang. Dan sampai mati. Nah, orang-orang Romawi, bangsa Romawi ini punya sebuah tradisi yang sangat-sangat lama sekali. Kalau di dalam keluarga Romawi lahir anak perempuan, maka tidak diganggu. Dibiarin aja orang tuanya pelihara. Tapi kalau lahir anaknya laki, maka pada waktu itulah anak ini menjadi anak negara. Anak ini menjadi anak milik negara. Dia mulai disantuni oleh negara. Sampai umur sekian tahun, dia langsung diambil dari orang tuanya, lalu dimasukkan ke asrama. Bukan asrama Alkitab, atau bukan asrama agama, tidak, asrama negara. Dan mulai dari sejak muda mereka dididik, dicuci otaknya dengan paham-paham Romawi, dengan konsep-konsep kenegaraan Romawi. Dan mereka dilatih mulai dari kecil untuk berperang. Ya, ini hebatnya Romawi. Makanya pada waktu itu Romawi menjajah begitu banyak negara. Kenapa? Tentaranya kuat-kuat.
tentaranya loyalnya tinggi sekali. Dan tentaranya punya kekuatan fisik, individunya itu luar biasa. Kalau sekarang mungkin ya bisa disetarakan dengan Kopassus. Kopassus ini perbandingannya 1 Kopassus sama dengan 10 tentara biasa. Dan saya percaya mungkin lebih dari Kopassus. Kenapa? Bayangkan sejak kecil mereka sudah dididik, fisiknya, otaknya sudah dididik. Fisiknya tiap hari mereka hanya kerjanya berperang, dilatih perang, olahraga, dan lain sebagainya. Sehingga mereka ketika menghadapi medan perang itu tidak ada kata mundur. Apalagi sistem perang zaman dulu bukan kayak sekarang. Sembunyi di pohon baru nembak, dor. Ya, sembunyi di bawah tanah baru lempar granat, dor, mati sana. Enggak. Di baris di sini, musuh di depan di baris. Ketika komandannya bilang, barisan pertama maju, semua maju. Tusuk-tusuan. Ya. Dan tidak ada yang takut terus lari meninggalkan barisan. Tidak ada, dia dibunuh nanti sama rekannya sendiri. Jadi mereka dididik untuk menjadi petarung yang betul-betul hebat. Tidak ada kata mundur bagi mereka. Jadi kalau sampai cerita ini menceritakan mereka lari pontang-panting untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di kuburnya Yesus, itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang bukan hal biasa. Ini hal yang luar biasa. Kalau sampai mereka lari ketakutan dengan gemetar, mereka melaporkan kepada Mahkamah Agama bahwa telah terjadi gempa bumi dan batu itu digulingkan oleh 1 orang. Mereka merasa kekuatan 1 orang itu melebihi kekuatan pasukan mereka. Kalau mereka mungkin, saya dikatakan, kekuatan 1 orang diperbandingkan dengan tentara 10 orang. Tapi ternyata kekuatan malaikat 1 orang mungkin melebihi 100 tentara Romawi. Makanya wajar kalau mereka lari. Wajar kalau mereka ketakutan luar biasa dan meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, menghadapi laporan tentara-tentara Romawi yang sudah mundur seperti ini, Mahkamah Agama tidak kurang akal. Kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius tadi, mereka lalu membuat trik, membuat satu berita hoax, membuat satu pernyataan dan karangan cerita bahwa yang terjadi bukan karena Yesus bangkit, dikarenakan terjadi gempa bumi dan juga ada malaikat Tuhan di sana, tapi dicuri oleh murid-murid Tuhan. Ya, di dalam cerita ini dikatakan di dalam Matius, ya, cerita ini sampai sekarang. Artinya apa? Ini cerita yang terus dipercayai oleh orang-orang Yahudi bahwa dia tidak bangkit, dicuri. Tradisi orang Yahudi itu kuat sekali. Kalau sudah berhubungan dengan hukum Yahudi, dari turun-temurun mereka ceritakan itu dan itu dipercaya. Makanya sampai hari kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus. Sampai hari ini mereka belum berani mempercayakan Yesus sebagai sebuah bangsa, belum ada semacam kayak proklamir bahwa kami menyerah dah, kami mau percaya Yesus. Walaupun 2 atau 3 tahun yang lalu saya sempat membaca satu catatan, ya, tidak tahu siapa yang buat catatan itu, tetapi catatan itu berbicara tentang iman bangsa Israel hari ini. Ada penelitian-penelitian dari tokoh-tokoh agama mereka tentang Mesias yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Ya, dan melalui sejarah, melalui peristiwa-peristiwa, mereka mulai mencocokkan semua peristiwa dan sejarah-sejarah ini. Wah, Mesias yang mereka tunggu ini sebenarnya siapa ini? Lalu mereka itu kuat di penanggalan angka-angka dan sebagainya. Lalu mereka menemukanlah tanggal 2030. Nah, seolah-olah tanggal 2030 itu semacam menentukan bahwa di situ nanti ada Mesias.
Tapi ada satu kesimpulan yang mereka simpulkan, itu luar biasa sekali. Dan kalau ini terjadi, wah hebat. Mereka simpulkan begini, kalau sampai tahun 2030, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu tidak ada, tidak datang, tidak nampak, maka Mesias yang lalu itulah dia orangnya. Maka Yesus itulah betul-betul adalah orangnya. Kalau memang ini terjadi pada tahun 2030 nanti, mereka membuat kesimpulan besar dan pernyataan besar bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Yesus Kristus, maka kita akan melihat dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Orang Israel itu kalau dia udah percaya sesuatu, dia akan lakukan gerakan-gerakan yang dapat mempengaruhi orang lain dari apa yang dia pahami. Dan hari ini saudara perlu tahu, ya, orang Israel dengan konsep Yudaismenya tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi dunia, bahwa Yudaisme itu benar. Beberapa tahun yang lalu ada berita bahwa di dalam babi itu sebenarnya racun. Di dalam daging babi itu banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat menjijikkan. Mereka membawa satu cairan kimia lalu dituangkan di daging babi. Dalam waktu 5 menit, apa yang terjadi dengan daging babi itu? Ternyata muncul ulat. Daging babinya segar, tapi ketika dikasih cairan itu muncul ulat. Dan dia katakan, bayangkan lu makan ini tiap hari. Maka kalau waktu itu yang nonton Bu Evi dengan Bu Novi pasti senang, ya, karena tidak makan babi. Tapi ternyata ini adalah trik mereka untuk menunjukkan bahwa kamu makan babi, kami tidak makan babi. Yudaisme tidak makan babi. Jadi sebaiknya kalian juga jangan makan babi, karena babi kotor sekali. Tapi ada peneliti yang lain mengatakan, kenapa cuma daging babi yang dijadikan sampel? Berani nggak daging kambing, daging ayam, daging sapi, daging kebo, dan daging apa aja, tuangkan cairan kimia itu? Ternyata ahli ini tidak berani. Kenapa? Karena kalau dituangkan dalam waktu 5 menit juga daging ayam jadi ulat. Daging kambing jadi ulat. Daging sapi, daging kerbau juga pasti jadi ulat. Daging apapun juga ketika dituangi cairan kimia ini memang sudah dibuat sedemikian untuk membuat pembusukan. Tapi memang sampel pintar sekali. Sampelnya yang diambil babi. Lalu kemudian ada juga pernyataan mereka untuk membenarkan ajaran Yudaisme bahwa daging babi itu tidak direkomendasikan oleh Alkitab. Ya. Dan banyak orang Kristen percaya. Banyak hari ini orang Kristen yang percaya. Saya menemukan ini ketika sharing di Jawa, di Semarang. Nah, daging babi tidak direkomendasikan oleh Alkitab loh. Ya memang nggak direkomendasikan Alkitab, karena Alkitabnya orang Yahudi perjanjian lama. Alkitabnya orang Yahudi tidak percaya kepada perjanjian baru, karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Makanya Petrus, walaupun dia sudah mengikuti Yesus sedemikian lama, konsep Yudaismenya masih melekat. Ketika dia berdoa, dia lapar, Tuhan kasih seluruh makanan, dia nggak berani karena makanan berkaki 4 yang dilarang oleh konsep Yahudi, Yudaisme. Tuhan kasih dia kesempatan makan. Nggak mungkin Tuhan cobai dia. Tapi konsepnya itulah yang mengikat dia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi ini mulai melakukan trik-trik nakal, ya, untuk mengelabui banyak orang. Bahkan di dalam catatan kitab Matius tadi, dibayar itu penjaga-penjaga supaya tutup mulut.
dan menceritakan yang versi mereka. Karena ada kebohongan, maka tentunya fakta yang sesungguhnya itu bukan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agama. Tapi fakta yang sesungguhnya itu adalah betul-betul Yesus bangkit. Ini tidak bisa dibantah lagi. Tidak bisa lagi direndam. Tidak bisa lagi dibinasakan. Tidak bisa peristiwa ini. Cerita ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Nah, biasanya, maaf nih ibu-ibu ya, biasanya kalau ibu-ibu ngerumpi itu selalu bilang begini, tahu nggak, si ibu itu kemarin dia beli TV gede loh, tapi jangan bilang-bilang ya. Terus ibu yang satu, nanti dia pergi ke sebelah, tahu nggak loh, itu ibu yang satu itu yang baru tuh, beli TV gede, tapi jangan bilang-bilangnya. Jadi kalau sudah 1000 hari semua orang bilang jangan bilang-bilang, ya tersebarlah. Para prajurit tidak mungkin tidak ngomong, walaupun mereka sudah dibayar. Pasti ngomong, cuman bilang jangan bilang-bilang. Karena Mahkamah Agama juga bilang jangan bilang-bilang ya, saya kasih lu duit. Ya, para prajurit pasti juga ngomong sama yang lainnya, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang, tapi jangan bilang-bilang makin melebar bahwa kebohongan mereka itu adalah kebohongan yang sungguh-sungguh memalukan. Karena faktanya Yesus bangkit. Mereka sendiri yang menceritakan bahwa murid tidak datang, yang datang malaikat Tuhan. Mereka menceritakan ini kepada Mahkamah Agama. Dan Mahkamah Agama membuat kebohongan yang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat dan menyelidiki kembali Matius 26 ayat 32, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi ini waktu dia belum mati, dia sudah katakan kepada murid-muridnya, ya, nanti aku akan bangkit dan aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea. Ini yang tadi diucapkan oleh malaikat. Dia sudah bangkit dan dia mendahului kamu ke Galilea. Kasih tahu Petrus bahwa dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Bahkan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam catatan kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang kedua, Tuhan Yesus menyampaikan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ini pemberitahuan pertama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam catatan kitab Matius 17 ayat 22 sampai 23, ini pemberitahuan yang ketiga tentang kedua tentang kebangkitannya. Di dalam catatan Matius 20 ayat 17 sampai 19, dia menceritakan kembali tentang kebangkitannya yang ketiga kalinya. Jadi kalau sudah 3 kali dia ulang-ulangi, itu bukan bohong. Bukan hoax. Bukan cerita dalam angan-angan. Ini enggak. Dan itu fakta. Itu benar adanya. Walaupun murid-murid sebagian tidak percaya. Dia, Petrus tarik dia, enggak mungkin Tuhan. Jangan Tuhan, engkau tidak mati. Tapi Tuhan bilang enggak. Jangan punya pandangan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan itu adalah fakta yang tidak terbinasakan. Karena apa? Kebangkitan Tuhan ini sebagai bukti dari kata-katanya yang diucapkan berkali-kali. Dari pertama, kedua, dan ketiga, dan bahkan di lain-lain cerita di dalam kitab Injil, dia katakan ini. Ya, dia sampaikan ini. Jadi apa yang terjadi itu adalah bukti dari kata-kata Tuhan Yesus yang tidak bohong. Kebangkitan juga merupakan satu bukti dari kemenangannya atas kematian, atas maut. Mautnya siapa? Mautnya saya dan saudara. Roma 6 ayat 23 mengatakan upahnya dosa adalah maut, mati. Kita harus mati, kita harus dihukum kekal.
Tapi Tuhan menggantikan kematian kita dengan kematiannya Dia. Tetapi kematiannya Dia bukan kematian yang selama-lamanya, tetapi kematian yang sementara, dan kemudian Dia bangkit untuk menggantikan kematian kita. Kita menang, Dia menang, kita menang. Dan yang terakhir sekali, kebangkitannya itu adalah sebuah hadiah yang Dia berikan kepada saya dan saudara yang mau percaya bahwa Dia sudah bangkit. Hadiah bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Hadiah bagi setiap individu yang mau percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dan hadiah ini harus kita ambil. Hadiah ini harus kita rampas, kita rekrut. Ya, hadiah ini kita harus bawa di dalam kehidupan dan iman percaya kita. Jangan sia-siakan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada oknum yang bukan mati, tapi oknum yang hidup. Kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada oknum yang nantinya akan memuliakan kita bersama-sama dengan kemuliaannya Dia, yang akan membawa kita kepada satu kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Makanya berkali-kali di dalam catatan kitab Injil dikatakan, di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Ini hadiah yang luar biasa. Kalau saudara ketemu dengan Pak Jokowi, terus Pak Jokowi bilang, sini. Anton, duduk sini, Ton. Waduh, mungkin Anton kepalanya sudah tidak bisa ditopang lagi ya. Berat sekali. Makin besar, karena duduk dengan kepala negara. Waktu kepala negara bilang, Jokowi bilang, Ton, ayo, sudah makan belum? Ayo makan sama saya. Wah, tambah bangga lagi. Kalau sudah ngantuk, jangan tidur di sana, tidur sama saya aja satu kamar. Bangga sekali. Itu baru dengan manusia. Bisa dibayangkan dengan janji Tuhan yang mengatakan, di mana kamu berada, di situ juga aku berada. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan sebagai hadiah kepada orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak terbinasakan, yang tidak terbantahkan, dan tidak pernah boleh goyah sedikit pun juga. Kalau Tuhan itu bangkit dan menang atas maut, jangan saudara tukar Dia kembali dengan tahtamu, tahta dunia. Jangan saudara tukar kembali dengan wanita-wanita atau pria-pria. Jangan saudara tukar lagi Dia dengan apapun juga di dalam dunia ini. Itu menunjukkan bahwa saudara sebenarnya ragu dengan kebangkitan dan kemenangan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Jika pada pagi ini kami boleh disuguhkan dengan renungan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak terbinasakan, tidak terbantahkan oleh apapun juga. Walaupun ada begitu banyak trik-trik, begitu banyak siasat-siasat kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang, tetapi semua itu tidak dapat diterima sebagai sebuah alasan dan kebenaran. Karena faktanya Engkau bangkit, faktanya Engkau hidup, dan faktanya di dalam perjalanan Tuhan Yesus setelah kebangkitan, dilihat orang banyak, dirasakan orang banyak, dan mereka melihat kembali Tuhan Yesus hidup dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Selama kurang lebih sekian puluh hari. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa fakta-fakta Alkitab, fakta-fakta sejarah sudah sangat cukup untuk meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus
bangkit. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak tergugah dan tidak terganggu, tidak tergoda dengan alasan apapun juga yang seringkali datang menghantam kami, seringkali datang untuk merusak iman kami, seringkali ingin menggantikan fakta ini dengan wanita, fakta ini dengan tahta, fakta ini dengan pangkat dan lain-lain sebagainya ya Tuhan. Dan biarlah sejak muda kami berpegang teguh pada kebenaran ini bahwa Engkau bangkit dan telah memberikan hadiah hidup yang kekal kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap setia dan meyakini terus-menerus kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, mengalahkan setiap kesulitan dan tantangan hidup. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta James Lamani. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada Paskah subuh ini kami boleh Engkau berikan pencerahan baru melalui firman-Mu, dan lebih daripada itu kami percaya Roh-Mu bekerja sehingga bukan saja kami mengerti hari ini fakta-fakta yang tak terbantahkan itu, tetapi juga kami boleh seperti murid-murid yang memberitakan kebangkitan itu dimanapun berada, dan hidup kami juga boleh terus mengalami kebangkitan ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Immanuel Banjarmasin. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu rangkaian acara retret Paskah ini, dan sebentar kami akan juga sarapan berkati, dan juga setiap jemaat yang sedang menuju ke tempat ini berkati untuk ibadah Paskah. Kami serahkan semua pelayan bertugas mempersiapkan diri. Engkau memberkati cuaca, dan kami mengucap syukur sepanjang kawal malam istirahat kami, Tuhan sertai, dan kami dapat menikmati hari yang baru, hari kebangkitan ini dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk panitia bekerja, mempersiapkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di sorga, kami teringat bangsa dan negara kami berkati. Juga kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Jokowi, Presiden kami berkati. Dan kami berdoa untuk di mana kami berada, berkati Tuhan Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kami serahkan untuk gereja-gereja di seluruh dunia yang merayakan Paskah hari ini, berkati ya Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja di Indonesia, secara khusus GMI, Tuhan berkati dan topang tolong ya Tuhan. Dan secara khusus Immanuel Banjarmasin, di dalam retret Paskah yang pertama, di tahun yang ketiga pelayanan ini, Tuhan memberkati, menolong, sehingga menjadi berkat bagi jemaat, dan boleh terus menjadi sarana anugerah, menjangkau banyak orang, banyak jiwa di Banjarmasin ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami semua dalam keadaan sehat. Berkati tempat di mana kami retret ini, pemilik, bahkan juga pengelola, kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu, sehingga banyak orang mengalami berkat dari tempat ini ya Tuhan. Termulia, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selamanya. Kita bangkit berdiri. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudara-saudara, kita sudah mengakhiri renungan subuh pada hari ini, hari Minggu, hari kebangkitan, hari kemenangan bagi kita semuanya. Dan biarlah kita senantiasa menjadi pribadi yang terus menang dan mengalahkan semua bentuk kuasa dosa. Jadilah setia, jadilah pengikut Tuhan, jadilah murid yang sungguh-sungguh menceritakan tentang kasih dan kuasa-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa dan di dalam anaknya Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, sukacita daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. 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 Selamat pagi, selamat Paskah bagi kita semuanya. Amin. Selamat Paskah, silakan menikmati bubur dan Ya, selamat Paskah. persiapan diri untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Selamat Paskah. Pak Pendeta. Selamat Paskah. Iya, makan dulu ya. Makan dulu, Pak. Selamat Paskah. Lapar saya nanti. Selamat Paskah nih kok. Selamat Paskah. Dari mana? Orang baru ini.